Selamat datang kembali di sesi Telaah Mendalam kita. Kita kan sering ya dengar atau baca berita soal tindakan manusia yang ya kejam banget gitu. Sampai kita mikir, apa sih yang ada di kepala orang itu? Apa ada semacam saklar jahat di otak atau gimana ya? Pertanyaan itu, udah lama banget ya jadi pemikiran. Mulai dari filsuf zaman dulu sampai ilmuwan saraf modern. Kita tuh terus coba memahami sisi gelap manusia. Dan sains, ya khususnya neuroscience sama psikologi, nawarin sudut pandang yang menarik sih. Walaupun kadang ya gitu deh, kurang memuaskan kalau cari jawaban hitam putih. Nah, hari ini kita coba deh kupas lapisannya satu-satu. Kita bakal nyelam ke bab satu dari buku Evil, The Science Behind Humanity's Dark Side karya Dr. Julia Shaw. Judul babnya aja udah bikin, penasaran. Your Inner Sadist, The Neuroscience of Evil. Provokatif banget kan? Banget. Di bab ini, Dr. Shaw ngajak kita buat lihat konsep-konsep kayak, ya, agresi, terus sadisme yang mungkin tersembunyi, psikopati juga. Bahkan coba lihat figur sejarah kayak Hitler gitu. Tapi dari kacamata ilmiah, bukan cuma moral aja. Betul. Jadi misi kita kali ini, dalam obrolan kita ini, kita mau coba bongkar label jahat yang seringkali kayaknya mutlak banget itu. Kita pengen lihat apa sih kata sains soal mekanisme di balik tindakan keji. Dan gimana sisi gelap ini mungkin, ya dalam kadar tertentu ada di kita semua. Siap ya? Yuk kita mulai. Oke, pertanyaan pertama nih, yang sering muncul kalau kita ngomongin kekejaman skala besar, kayak yang dilakuin rezim Hitler gitu. Soal kewarasannya. Banyak orang kan langsung mikir, wah dia pasti gila. Tapi beneran sesimpel itu menurut sains? Itu asumsi umum banget sih. Dan ya, bisa dimengerti lah kenapa orang mikir gitu. Tapi, sumber kita nih, bab satu buku Dr. Shaw, itu merujuk ke penelitiannya Frederick Redlich. Dia udah neliti banyak banget catatan sejarah, medis. Dan kesimpulannya, em, nggak ada bukti kuat kalau Hitler itu sakit jiwa secara klinis. Nggak ada bukti kuat. Iya. Nggak ada juga trauma masa kecil yang spesifik, gitu yang bisa langsung ngejelasin kenapa dia kekejam itu nantinya. Wah, ini mungkin agak mengejutkan ya, atau mungkin bikin kecewa juga buat sebagian orang yang pengen penjelasan gampang buat kejahatan sebesar itu. Bisa jadi, Redlich ini malah mengkritik psikohistorian, tahu kan? Sejarawan yang coba pakai teori psikoanalisis ke tokoh sejarah. Seringkali katanya, asumsinya tuh nggak ada dasarnya, cuma biar ngeklop aja, gitu, ngejelasin perilaku ekstrim. Poin penting di sini, tindakan mengerikan itu nggak otomatis sama dengan sakit jiwa. Kenapa penting banget sih misahin keduanya? Ada dua alasan utama ya. Pertama, kalau kita samain kejahatan sama penyakit jiwa, itu bisa jadi cara kita buat secara nggak sadar ngejauhin diri dari pelaku. Mikirnya, dia beda, dia gila, padahal mungkin proses psikologisnya lebih dekat ke kewarasan daripada yang kita bayangin. Oke, terus yang kedua? Yang kedua, dan ini penting banget, menyamakan kejahatan dengan penyakit jiwa, itu bisa ngasih stigma buruk ke orang yang beneran hidup dengan gangguan mental. Padahal mayoritas mereka kan nggak berbahaya. Plus ini juga bisa menghilangkan tanggung jawab pribadi pelaku kejahatannya. Oke. Kalau gitu, kalau bukan kegilaan dalam arti klinis ya, terus mekanisme psikologis apa dong yang bikin kengerian kayak Holocaust misalnya bisa terjadi dan bahkan diterima sama sebagian orang waktu itu? Nah, disinilah kita masuk ke ranah psikologi sosial sama neuroscience. Sumber, kita menyoroti karyanya Martin Rayman dan Philip Zimbardo. Ingat kan yang eksperimen penjara Stanford itu? Oh iya, Zimbado. Nah, di paper mereka tahun 2011, mereka bilang ada dua proses psikologis kunci yang bisa memfasilitasi kejahatan. Deindividuasi sama dehumanisasi. Deindividuasi. Ini kayak pas kita ngerasa jadi bagian dari kerumunan gitu ya. Nggak kenal satu sama lain, anonim. Tepat. Pas kita ngerasa anonim dalam kelompok besar, tanggung jawab pribadi kita kayak berkurang gitu. Kita jadi lebih gampang lakuin hal yang nggak bakal kita lakuin kalau sendirian. Kayak, ya, perilaku massa pas kerusuhan misalnya. Terus yang kedua, yang sering barengan jalannya itu dehumanisasi. Dehumanisasi. Bikin orang lain jadi kurang manusia gitu ya. Betul. Proses psikologis di mana kita berhenti ngelihat orang lain sebagai individu utuh
yang punya pikiran, perasaan, hak yang sama kayak kita. Mereka jadi kayak objek aja, angka, simbol, atau malah dianggap kayak hewan, hama, penyakit. Zimbardo itu pakai istilah keren, katarak kortikal. Jadi persepsi kita soal kemanusiaan orang lain jadi kabur. Contoh paling jelas ya, propaganda Nazi itu ya. Mereka terang-terangan nyebut orang Yahudi Untermenschen, subhuman. Atau kelompok lain digambarin kayak tikus lah, kutu lah. Tujuannya jelas kan? Biar orang Jerman waktu itu ngelihat mereka bukan manusia lagi. Jadi kekerasan jadi, ya, lebih gampang diterima. Dan sayangnya ya, mekanisme ini tuh bukan cuma cerita lama. Bahasa yang merendahkan martabat manusia masih dipakai terus kok, di mana-mana. Sumber kita ngasih contoh nih, kita sampaikan apa adanya ya, nggak mihak. Kayak tahun 2015 ada kolumnis Inggris, Katie Hopkins, dia nyebut migran yang nyebrang Mediterania itu kecoa. Wah, dikecam PBB segala macem. Gila sih. Kepala HAM PBB waktu itu bahkan bilang bahasa kayak gitu mirip sama yang dipakai media pro-Nazi dulu. Ngeri ya. Ada lagi contoh dari Amerika, 2017. Waktu itu Donald Trump pidato soal imigrasi. Dia bacain lirik lagu lama, The Snake. Ceritanya soal perempuan nolong ular, malah digigit. Metaforanya dipakai buat konteks imigran. Ini nunjukin gimana narasi yang bikin kelompok tertentu kelihatan kayak ancaman, itu masih jadi alat retorika yang, ya, ampuh. Benar-benar bikin khawatir ya lihat pola bahasa gitu terus berulang. Penting banget nih kita sadar sama kekuatan kata-kata buat ngebentuk cara kita ngelihat dan akhirnya cara kita bertindak ke orang lain. Betul banget. Dehumanisasi itu bikin jarak psikologis. Jarak yang bikin kita bisa ngelakuin atau ya ngebiarin aja tindakan gak bermoral ke mereka yang udah dilucuti kemanusiaannya di mata kita. Oke, dari skala besar dehumanisasi kita geser dikit nih ke sesuatu yang mungkin lebih personal dan agak bikin gak nyaman mungkin. Buku ini nyebutin konsep sadisme sehari-hari. Dengar kata sadisme kan kita langsung mikir penjahat kejam atau yang aneh-aneh gitu ya. Tapi ternyata ada bentuk ringannya. Nah, itu dia yang diteliti sama Erin Buckles dan timnya. Mereka mikir gini, jangan-jangan rasa senang pas ngelakuin tindakan kejam, tapi skala kecil ya, itu bisa jadi sifat yang ada di orang-orang biasa aja. Orang yang sehari-harinya normal. Bukan diagnosis klinis loh ya, tapi sadisme subklinis atau everyday sadism. Terus gimana cara mereka nguji hal yang kedengerannya gelap gitu ke orang biasa? Mereka bikin eksperimen yang cerdik sih. Tapi ya, jujur, agak ngeri juga deskripsinya. Jadi partisipan diundang buat studi soal kepribadian dan toleransi pekerjaan menantang. Terus dikasih pilihan tugas. Salah satunya jadi pembasmi serangga di lab. Pembasmi serangga? Kayaknya biasa aja ya. Tunggu dulu. Yang milih tugas ini dibawa ke ruangan, terus ditunjukin mesin pemusnah serangga. Padahal itu aslinya penggiling kopi yang dimodif biar bunyi kriuknya keras gitu pasti nyalain. Nah, di depannya ada 3 cangkir plastik, isinya serangga hidup, kutu kayu gitu. Oke. Mulai nggak enak nih kedengerannya, tapi ada yang bikin lebih aneh lagi kan? Iya, ini bagian paling manipulatifnya. Biar rasa bersalahnya atau malah rasa senang sadisnya keluar, peneliti ngasih nama lucu ke serangga-serangga itu. Muffin, Ike, sama Tutsi. Hah? Dikasih nama? Muffin, Ike, Tutsi. Iya, ditulis di label cangkirnya pula, tugas partisipannya masukin serangga itu satu-satu ke mesin pemusnah. Ya ampun. Ngasih nama ke serangga yang mau dimusnahin. Itu sih, wah, tujuannya apa coba? Jelas banget, mau lihat siapa yang sukarela milih tugas ini dan siapa yang kelihatan nikmatin. Sebelumnya, partisipan udah isi kuesioner sadisme subklinis. Hasilnya, sekitar 26,8%, lebih dari seperempat, milih tugas bunuh serangga ini. Dan yang lebih menarik, ada korelasi. Makin tinggi skor sadismenya, makin mungkin dia milih tugas ini. Makin banyak serangga yang dia bunuh, dan makin senang dia ngelaporinnya setelah itu. Nah, ini nih saatnya buat Anda yang dengerin buat refleksi dikit. Pas denger deskripsi Muffin, Ike, dan Tutsi mau dimasukin ke mesin penggiling bunyi kriuk, apa coba reaksi spontan Anda? Ngeri dikit? Kasihan sama serangganya? Atau, jujur deh, ada rasa geli dikitnya? Rasa penasaran yang gelap? Atau malah ketawa kecil ngebayanginnya? Reaksi ini, kata peneliti, bisa jadi jendela kecil ke tingkat sadisme subklinis Anda. Tapi jangan khawatir dulu. Ada kabar baik buat Muffin, Ike, dan Tutsi.
Sebenarnya, nggak ada satupun serangga yang beneran luka di eksperimen itu. Peneliti pasang penghalang tersembunyi di corong mesinnya, jadi serangganya cuma jatuh ke tempat aman di bawah. Bunyi kriuknya cuma efek suara. Oh gitu toh. Iya, jadi ini murni tes psikologis aja. Cerdik sih caranya buat ngukur tendensi sadistik tanpa nyakitin beneran. Phew, syukur deh Muffin dan teman-temannya aman. Eksperimen yang lumayan ya buat ngungkap sisi gelap yang mungkin kita nggak sadar. Oke, dari sadisme, kita pindah ke fenomena agresi lain yang lebih umum, malah kayaknya kebalikannya. Cute aggression. Agresi imut. Pernah nggak sih lihat bayi pipinya tembem banget atau anak anjing lucu gitu, terus tiba-tiba pengen meresnya, nyubitnya, atau malah gigit gemes? Iya, iya. Itu diteliti sama Oriana Aragon dan timnya. Ungkapan kayak, aduh pipinya minta dicubit banget. Atau, ya ampun lucunya, pengen ku makan rasanya. Sambil muka tegang atau gigi gemeretak dikit pas lihat yang imut-imut, itu contoh cute aggression. Bagian dari dimorphous expressions of positive emotion. Jadi ekspresi ganda dari emosi positif yang kuat banget. Jadi, itu bukan berarti kita beneran pengen nyakitin makhluk imut itu ya? Lega deh dengernya. Kemungkinan besar sih enggak. Teorinya, itu mekanisme otak aja buat bantu kita ngatur emosi positif yang meluap-luap. Pas kita udah kewalahan gemesnya, agresi palsu ini bantu kita balik ke seimbang lagi. Jadi kalau Anda pernah ngerasain ini, apalagi orang tua baru nih biasanya, santai aja, kayaknya normal kok, bukan niat jahat. Menarik ya cara otak kita jaga keseimbangan. Oke, setelah bahas sadisme sehari-hari sama agresi imut yang ternyata bukan agresi beneran, kita lurusin deh. Definisi agresi yang sebenarnya menurut sains itu apa sih? Definisi yang sering dipakai itu dari Robert Barron dan Deborah Richardson. Mereka bilang agresi itu segala bentuk perilaku yang tujuannya nyakitin makhluk hidup lain yang pengen ngehindarin perlakuan itu. Ada 4 kunci di sini. 1, harus perilaku, bukan cuma pikiran marah. 2, harus ada niat nyakitin, bukan kecelakaan. 3, targetnya makhluk hidup. 4, targetnya pengen ngehindar. 4 poin itu bikin jelas ya batasannya. Sumber kita juga nyebut studi menarik soal kadar gula darah rendah sama agresi ke pasangan. Gimana tuh ngukurnya? Pakai boneka voodoo katanya. Iya, itu studinya Brad Bushman. Kreatif emang. Mereka ukur kadar glukosa partisipan tiap malam 21 hari. Terus tiap malam juga partisipan disuruh nusuk jarum ke boneka voodoo yang ngewakilin pasangannya, sesuai tingkat marahnya hari itu. Terus? Di akhir studi, mereka diajak main game lawan pasangan, padahal settingan. Pemenangnya bisa ngasih suara bising ke yang kalah. Bisa diatur volumenya, durasinya. Hasilnya, yang kadar glukosa rata-ratanya lebih rendah, nusuk bonekanya lebih banyak, suara bisingnya lebih keras dan lama. Jadi ada hubungan antara fisiologi, gula darah, sama perilaku agresif. Wah, jadi beneran ada ya hubungan hangry, lapar bikin marah itu? Terus si Richardson juga bedain jenis-jenis agresi kan ya? Betul. Dia bagi jadi 3 tipe. Pertama, agresi langsung, mukul, nendang, teriak di depan muka. Jelas lah ya. Kedua, agresi tidak langsung, nyebar gosip, ngerusak reputasi diam-diem, ngerusak barang pas orangnya nggak ada. Ketiga, agresi relasional. Ini spesifik buat ngerusak hubungan sosial orang. Kayak ngucilin, ngabaikan, manipulasi teman-temannya biar ngejauhin target. Jadi agresi nggak selalu fisik ya. Jangan-jangan kita malah lebih sering lihat atau ngelakuin agresi tidak langsung atau relasional ini ya sehari-hari? Sangat mungkin. Yang ini kan lebih terselubung, tapi dampaknya bisa sama aja rusaknya buat korban. Nah, sekarang kita masuk ke salah satu topik yang paling sering dikaitin sama kejahatan serius, psikopati. Ini salah satu dari dark tetrad. Tapi penting banget nih, kata Dr. Shaw. Jangan gampang nge-labelin orang atau terjebak monsterisasi medis. Betul. Peringatan itu penting banget. Label psikopat sering dipakai sembarangan. Secara klinis, ini kompleks. Dulu istilahnya kegilaan moral dari Dr. James Pritchard tahun 1833. Buat orang yang kelihatannya pinter, rasional, tapi penilaian moralnya hancur. Alat ukur modernnya PCLR dari Dr. Robert Hare. Ciri-cirinya apa aja sih yang diukur PCLR itu? Apa yang bikin beda orang dengan skor psikopati tinggi?
Macam-macam sih, ada persona superficial, jadi awalnya kayaknya baik banget, pinter manipulasi, terus ngerasa hebat banget, gampang bosen, suka bohong patologis, manipulatif, nggak ada rasa nyesel atau bersalah, emosinya dangkal, dingin, nggak punya empati, gaya hidupnya parasitik, kontrol perilakunya jelek, dari kecil udah bermasalah, dan ya, perilaku antisosial terus-terusan. Dari semua itu katanya kurangnya empati itu intinya ya. Bener nggak sih? Kurangnya empati itu memang dianggap salah satu inti paling penting. Empati kan kemampuan buat ngerasain apa yang orang lain rasain. Itu kayak rem alami buat nyakitin orang. Kalau kita bisa ngerasain sakitnya orang lain, kita jadi segen kan nyakitin. Nah, di orang dengan psikopati tinggi, rem ini kayaknya rusak. Rusak gimana maksudnya? Mereka mungkin bisa tahu secara pikiran kalau orang lain sedih. Ini malah berguna buat manipulasi. Tapi mereka nggak ikut merasakan sedihnya itu. Nah, karena nggak ada beban emosi ini, mereka jadi bisa ngelakuin hal kejam tanpa merasa terganggu sama sekali. Terus kalau dilihat dari otaknya ada bedanya nggak sih secara fisik atau fungsi? Penelitian pakai neuroimaging kayak fMRI emang nunjukin ada pola aktivitas otak yang beda. Sumber kita nyebut meta-analisis 2017, katanya sering ditemuin aktivitas abnormal di korteks prefrontal, terutama bagian VMPFC. Itu area buat ambil keputusan, nilai moral, ngatur emosi sosial. Terus ada juga disfungsi di amigdala, terutama kanan, yang penting buat proses emosi, kayak rasa takut sama respons empati. Jadi area otak buat merasa dan memutuskan yang benar itu kayaknya nggak jalan semestinya gitu ya. Kira-kira gitu sederhananya. Koneksi antar area itu juga mungkin keganggu. Tapi ya ini korelasi ya, belum bisa bilang pasti ini penyebab tunggal. Kompleks banget hubungannya. Ada genetik, perkembangan otak, pengalaman hidup. Jangan sampai kita mikir terlalu simpel, nyalahin otak doang. Dan ada cerita nyata yang menarik banget di buku ini soal ini. Ya, kisah James Fallon, si neuroscientist. Bisa ceritain dikit? Oh, iya ini keren banget ceritanya. James Fallon ini profesor neuroscience. Kerjanya neliti otak pembunuh berantai pakai scan otak. Suatu hari, dia lagi studi Alzheimer, dia kumpulin juga scan otak keluarganya sendiri buat kontrol normal. Pas dia lihat scan-scan itu anonim, dia nemu satu scan yang polanya mirip banget sama scan psikopat yang biasa dia teliti. Aktivitas rendah di prefrontal sama amigdala. Terus? Dia kaget dong. Kaget banget. Dia kira scan-nya kecampur. Tapi pas dicek kodenya, ternyata itu scan otaknya dia sendiri. Hah? Otaknya sendiri? Iya, penemuan itu bikin dia gali lebih dalam. Dia tes genetik, ternyata dia bawa beberapa gen yang terkait sama agresi. Dia telusuri silsilah keluarga, nemu ada sejarah pembunuh di leluhurnya. Termasuk Lizzie Borden yang terkenal itu, katanya sih sepupu jauh. Gila, peneliti otak psikopat ternyata otaknya sendiri punya ciri psikopat. Terus gimana dia? Punya banyak ciri psikopati. Susah empati, agak manipulatif, suka resiko, tapi dia nggak pernah jadi kriminal, karirnya sukses, keluarganya stabil. Teorinya, dia meskipun otak dan gennya psikopat, lingkungan masa kecilnya yang penuh kasih sayang, itu ngelindungin dia dari jadi antisosial yang merusak. Wah, kisah Fallon ini benar-benar nunjukin interaksi nature sama nurture ya. Predisposisi biologis itu nggak otomatis jadi takdir. Pilihan, pengalaman, lingkungan itu penting banget ngebentuk kita jadi apa. Tepat sekali. Pengingat kuat kalau manusia itu jauh lebih kompleks dari sekedar biologinya. Nggak semua yang punya pola otak atau gen tertentu bakal berakhir sama. Spektrumnya luas. Kesimpulan gedenya apa nih dari bab 1 ini? Kita nemu nggak sih otak jahat itu? Kesimpulan dari Dr. Shaw di akhir bab ini sih jelas. Tidak. Sains ya, setidaknya sampai sekarang belum menemu satu penanda biologis tunggal, satu sidik jari di otak yang bisa kita tunjuk sebagai penyebab kejahatan. Nggak ada. Itu cetak biru otak jahat, kepribadian jahat, atau gen jahat yang pasti. Jadi bukannya nemu jawaban simpel, kita malah nemu kompleksitas yang lebih dalam ya? Persis. Yang kita temuin itu kayak mosaik rumit dari banyak faktor psikologis, neurologis, situasi, sosial, yang bisa nyampur dan nyumbang ke perilaku yang kita sebut jahat. Proses kayak dehumanisasi, kurangnya empati, agresi karena frustrasi, tekanan kelompok, bahkan mungkin sedikit rasa senang dari kuasa atau lihat orang lain susah, sadis masuk klinis itu, ini semua bagian dari spektrum perilaku manusia, bukan sesuatu yang asing atau monster banget. Paling parah sekalipun, kalau dilihat dari kacamata neurobiologi saja mungkin nggak beda fundamental dari kita kayak yang kita bayangin ya. Fokusnya jadi geser.
Bukan nyari inti jahat bawaan, tapi lebih ke memahami gimana perilaku mengerikan itu bisa muncul dari interaksi individu, konteks, sama proses psikologis tertentu. Oke, kita rangkum dikit ya obrolan kita hari ini. Dari bab 1 buku Dr. Julia Shaw, Your Inner Sadist, The Neuroscience of Evil. Jadi kita udah lihat kalau label jahat itu rumit banget kalau dibedah ilmiah. Kita bahas gimana dehumanisasi bisa jadi pintu ke kekejaman. Kita nemu ada sadisme sehari-hari skala ringan di orang normal. Kita juga definisiin agresi, jenis-jenisnya. Terus ngulik psikopati dan cerita James Fallon. Dan yang penting, belum ketemu tuh cetak biru otak jahat. Kenapa ini penting buat Anda tahu? Paham mekanisme ini gimana kita bisa ngerendahin orang lain, gimana frustrasi atau situasi bisa picu agresi, gimana kurangnya empati bisa matiin rem moral, itu langkah awal buat ngenalin potensi ini. Bukan cuma di monster di berita, tapi juga dalam bentuk lebih halus mungkin ya, di diri kita sendiri atau lingkungan kita. Bukan buat nakut-nakutin kok, tapi lebih biar kita lebih sadar aja sama proses-proses bahaya ini. Ini jadi bawa kita ke pemikiran terakhir nih buat Anda renungkan. Kalau kejahatan itu bukan cacat biologis bawaan, tapi bisa tumbuh dari bibit-bibit psikologis dan sosial kayak dehumanisasi kecil-kecilan, agresi relasional di kantor atau sekolah, pembenaran tindakan gak etis karena semua orang gitu, atau hilangnya empati karena terlalu fokus ke diri sendiri. Pertanyaannya jadi, seberapa sering sih kita mungkin nggak sadar ya, ikut nyiramin bibit-bibit ini sehari-hari? Dan yang lebih penting, apa tanggung jawab kita buat nggak cuma ngenalin, tapi juga aktif nantang itu, baik di diri sendiri maupun di sekitar kita, sebelum keburu berakar dan jadi sesuatu yang lebih ngerusak lagi. Pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan ya. Semoga obrolan kita kali ini bikin Anda makin penasaran buat terus belajar soal kompleksitas perilaku manusia, termasuk sisi-sisinya yang paling menantang. Makasih sudah menyimak, sampai jumpa di sesi telah berikutnya ya.